Ada beberapa kalimat di dalam Al-Quran yang dianggap rendah, dianggap remeh, diartikan ringan oleh manusia. Janjane wong urip iki ora perlu dibenci sama Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah taala dan Rasulnya, tidak perlu dibenci. Cukup dengan tidak dicintai maka hancurlah mereka. Waliyadzubillah. Maka tidak ada pilihan lain adalah kita berusaha supaya menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kenapa dikatakan di situ? Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kalimatnya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang kafir. Tidak bisa diartikan bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang ziddul kafir, yang lawannya kafir. Bukan itu yang diartikan, tapi harus kita maknai la yuhibbu ai la yaghfiru lahu wa la yaqbalu. Sing dadi masalah itu yakni apa? Allah tidak mencintai dia, artinya adalah Allah tidak mengampuni dia dan tidak menerima taubatnya. Jadi kalimat la yuhibbu, tidak dicintai, aku ora dicintai ora apa-apa. Sementing aku selamat sih ngomong apa. Kalimatnya bukan seperti itu. La yuhibbu ay la yaghfiru wa la yaqbalu taubatahu. Ora ditompo taubatnya, ora diampuni dosanya. Berarti bisa dikatakan la yuhibbu hampir sama maknanya dengan dibenci, karena kalau dibenci asyad, kalau dibenci lebih berat lagi. Lanjut, ayo kama lam yuqbal taubat iblis likufri wastikbar. Kalimat kama itu kan seperti berarti. Sekarang jadi tidak ada perbedaan antara manusia dengan iblis karena kama. Kalau Allah mengatakan sama seperti Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya iblis. Laknatullah alaihi. Jadi mereka yang masuk dalam golongan orang-orang yang ingkar. Kalau boleh diartikan apakah kafir di sini berarti menyekutukan Allah? Iya, pasti. Apakah yang tidak menyekutukan Allah bisa masuk dalam golongan orang-orang kafir? Benar. Kenapa? Mereka yang kufur itu masuk dalam golongan orang-orang yang kafir. Kufur. Ngerti kufur? Artinya ingkar. Diberi nikmat ora rumangsa itu nikmat. Diberi kemudahan ora rumangsa kuwi kemudahan. Dikasih pertolongan tidak merasa itu pertolongan. Bukan dari Allah, itu dari saya. Saya kaya, itu saya yang kaya, bukan Allah yang memberi saya kaya. Saya sehat, itu bukan dari Allah, itu saya yang sehat. Itu kufur, ingkar, walaupun dia yashhad annahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lanjut. Karena ini yang perlu dipahami, tidak diterimanya taubat iblis karena pengingkaran dan kesombongannya. Ini yang kudu hati-hati. Lanjutnya. Wa taba ala Adam alaihi salam wa qabila taubatuhu li'annahu aqarra ala nafsi bi dzambi. Dan bertobatnya Nabiullah Adam alaihi salam, maka Allah menerima taubatnya dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena Sayyidina Adam menyesali dirinya, meratapi dirinya, aku kok ngene ya. Kuncinya kan hanya di situ sebenarnya. Yang satu orang gelem ngakoni, sing siji gelem ngakoni. Yang satunya dilaknat abadan, yang satunya diampuni dan diberi rahmat abadan selama-lamanya. Lanjut. Wa nadama alaihi wa lama nafsahu wa hadha wa illam yakun dzatan haqiqatan. Karena wakor nafsu, dia merendahkan dirinya, merasakan dirinya, menzalimi dirinya sendiri dengan dosa, kemudian menyesali, dan kemudian menyalahkan dirinya sendiri. Nyalah ke awet. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia dan memberikan rahmatnya kepada Nabiullah Adam alaihissalam, walaupun sebenarnya tidak ada dzamban hakikat. Hakikatnya dosa itu tidak dilakukan oleh para nabi. Ya,
li anal anbiya alaihi wassalatu wassalam ma'sumuna la taqa'u minhumul ma'siyah abadan. Sebenarnya para nabi itu tidak pernah berbuat dosa, dia tidak pernah berbuat maksiat selama-lamanya. La qabla nubuwah wala ba'daha, tidak sebelum kenabian maupun sesudah kenabian. Orang ala sahih. Lakinnahu ala surati dzalab wa lidzalika qala wa hawa alaihi salam rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebuah surah, sebuah bentuk dosa yang menjadi peringatan bagi manusia, bagi anak cucu Adam adalah apa? Setiap pengingkaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, maka bentuknya akan menjadi dosa. Sebuah pelajaran bagi anak cucu Nabi Adam, bagi manusia. Maka dikatakan di situ ya lemun nafsah wanadama alaih, karena apa? Beliau tidak mengatakan ampuni dosaku, tapi Rabbana zalamna anfusana, ya Allah sesungguhnya kami ini menzalimi diri kami sendiri. Yang disesali adalah dirinya sendiri. Wa in lam taghfir lana, kalau tidak engkau ampuni, wa tarhamna, tidak engkau rahmati, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan menjadi hamba-hamba yang rugi, yang hancur. Satu bentuk perendahan dirinya, pengakuan dirinya atas kesalahan dan atas dosa yang dia lakukan. Yang dibutuhkan pada manusia hanya ini, jika dia tidak mau menyeberang ke golongan iblis. Karena apa? Coba kita lihat sekarang, iblis itu selain dia menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang paling berat, yang paling menentukan dalam posisi dia sebagai musuh Allah taala dan manusia adalah apa? Kesombongan dia. Wujud li Adam fasajadu illa iblis. Wa qala al malaikatu isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan kepada para malaikatnya, maka semua mereka bersujud di hadapan Adam alaihissalam illa iblis, kecuali iblis. Alasannya apa? Satu, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Yang jadi masalah bukan masalah sujud dan tidaknya. Yang jadi masalah kok kowe kakean ngomong nopo. Mau Adam diciptakan dari tanah, setan dari api, mau dari telur, mau dari tepung, mau terserah Allah Subhanahu wa taala, itu haknya Allah. Kenapa kakean takon, kenapa kakean bantah? Perintahkan sujud. Ini ndak. Orang iso, kok bukan sujud, anak lebih baik dari dia. Engkau ciptakan dia dari tanah dan aku dari api, aku lebih kuat dari dia. Di saat seseorang mulai membantah dengan pembenaran terhadap dirinya, maka dikhawatirkan orang ini masuk ke dalam golongan iblis, laknatullah alaih. Lanjut. Faladama alaihi salam wa asra'a bitaubah wa lam yaqnat min rahmatillahi ta'ala. Karena yang seperti inilah yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam, dia menyesali dirinya dan segera bertaubat. Ora ono gengsi, ora ono kakean mikir, ora ono males, ora ngenteni loroku mari, ora ngerti kiriku dadi sugih, ora nunggu liyane. Asal bertobat, segera beliau bertobat dan tidak pernah berputus atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya apa? Nadama ilaih. Pertama nyesal dulu. Ngerti nek iki salah ya wae. Tahu ini kesalahan dirinya sendiri. Ayat berikutnya, kama qala wa ta'ala la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, gitu. Wa iblis lam yukirru ala nafsihi bi dzunub. Iki lho masalahnya. Iblis itu tidak merasa dirinya pernah merasa dosa, tidak pernah merasa melakukan dosa, tidak pernah merasa melakukan salah, apalagi walam yantam alaiha, apalagi menyesal. Ngomong salah ora apa meneh nyesal. Yang kedua, walam yalim nafsah, wala yalum lanaka. Tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Ora ngeranya dari nek salah, ora
Nyesel ora nyalahke awake. Tidak meratapi dirinya, tidak menyalahkan dirinya sendiri. Maksud, walam yasra' bitaubah, apalagi tidak pernah bersegera di dalam bertobat. Nanti salah mbek Allah Taala tentang tobat, nanti salah mbek menungso ora tentang cepet njaluk ngapura. Nek ana menungso sing model kaya ngene. Manusia al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Kalau ada manusia yang, coba saya tanya, tidak pernah merasa bersalah, tidak menyesali dirinya sendiri, apalagi tadi? wa qanata min rahmatillah, Ada yang tadi apa? Sifat iblis. walam yadam nafs walam yandam 'alaiha, Tidak menyalahkan dirinya sendiri, tidak menyesali dosanya, walam yalimma nafsah, tidak menyalahkan dirinya sendiri, walam dan yasra' tidak bersegera untuk meminta maaf atau tidak bertobat. Saya mau nanya, ini orang menungso di sifat papat iki, apakah boleh dia dikatakan iblis? Boleh tak? Sing kudu dihati-hati kan iki. Sing kudu dihati-hati itu ini. Gawe salah rumangsane salah ora apa-apa. Kowe kabeh rumangsane salah. Tapi jika 4 hal ini ada di dalam diri manusia, maka apa bedanya dia dengan iblis? 4 hal ini, orang sombong itu mas, bukan berarti punya mobil dibangga-banggakan, punya harta dibangga, bukan itu. 4 hal ini ada di dalam diri orang, maka dia orang yang sombong, mutakabir. Kenapa? Karena ini kesombongan yang paling tinggi, kesombongan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka-mereka yang seperti ini. 4 hal ini ada dalam dirinya, maka orang ini layak digolongkan dalam golongan iblis, waliyadzubillah. Lanjut. wa qanata min rahmatillah ta'ala wa takabbar, wa qanata min rahmatillah ta'ala wa takabbar. Terus, Faman kana haluhu, karena masih mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang enggak, yang putus asa dari rahmat Allah, dia tidak akan pernah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. faman kana haluhu mitla hali iblis lam tuqbal taubatuh. Maka barang siapa keadaannya sama seperti keadaan iblis yang tadi disebutkan di atas, lam tuqbal taubatuh, tidak diterima taubatnya. Waliyadzubillah. Paham? Lanjut. Wa man kana mithla hali Adam qabila Allahu taubatah. Kalau orang keadaannya sama seperti Nabiullah Adam, menyesali diri, merasa berdosa, menyalahkan dirinya sendiri, segera bertaubat, tidak putus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak putus asa dari rahmat, maka dia akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'anna kulla maksiatin asluha minasyahwat fa innahu yurja ghufranuha. Iki sing perlu dipahami kan ini. Segala maksiat yang asalnya sumbernya adalah syahwat, nafsu syahwat, hawa nafsu manusia, masih bisa diharapkan mendapatkan ampunan. Tapi wa kullu maksiatin asluha minal kibri fa innahu la yurja ghufranuha. Waliyadzubillah. Dan maksiat atau kesalahan atau dosa yang dasarnya sumbernya adalah kibir, kesombongan, maka tidak bisa diharapkan ampunan. Wa maksiatu Adam asluha minasyahwat. Maksiatnya Nabiullah Adam, kesalahannya Nabiullah Adam adalah asalnya dari syahwat, dari hawa nafsunya sebagai manusia, makan buah, hanya hal seperti itu. Tapi maksiatu iblis asluha minal kibri. Maksiat atau kesalahan yang dilakukan oleh iblis asalnya adalah dari kibir. Bisa dipahami enggak? Hal yang sepele saya kira. Hal yang ringan.
Apakah kesalahan yang dilakukan oleh manusia ini karena nafsunya, hawa nafsunya, atau karena sombongnya? Itu jelas. Jadi seseorang yang melakukan kesalahan karena dasarnya, asalnya, sumbernya adalah hawa nafsu, masih bisa diharapkan ampunan. Tapi dengan dengan cara dia menyesali dirinya, dia merasa melakukan dosa, kemudian dia menyalahkan dirinya sendiri, orano sifulan keadaan, kondisi orano dirinya sendiri yang salah, kemudian segera bertobat dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih bisa diampuni karena itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika seorang manusia melakukan kesalahan dasarnya adalah sombong, 4 hal tadi ada di dalam dirinya. Dia tidak merasa bersalah, tidak menyesali dosanya, dan tidak menyalahkan dirinya sendiri, tidak bersegera untuk melakukan taubat, waliyadzubillah, maka mereka termasuk golongan iblis, la yurja ghufranih, tidak bisa diharapkan ampunan dari dia. Nah ini jelas ya, perbedaannya jelas. Yang ini dasarnya hawa nafsu, yang ini dasarnya adalah sombong. Tapi hati-hati, karena apa? Karena penyakit yang ada di masyarakat, yang ada di dalam diri kita sebagai manusia, 99,9% adalah melakukan kesalahan karena kibir, karena kesombongan. Orang akan membantah. Justru bantahan ini menunjukkan bahwasanya kita adalah termasuk golongan iblis. Manusia di saat dia lapar, terdorong niatan untuk mencuri. Contoh, dia kelaparan, anak istrinya kelaparan, akhirnya ada dorongan dia untuk mencuri dia, ketahuan. Apa yang dilakukan? Kalau atas dasarnya adalah nafsu, maka dia akan menyalahkan dirinya. Lah iya, aku wis ngelih wong ora duwe kok gawe dosa. Kudune aku ora ngene, mosok anak bojoku tak kei mangan haram. Dia menyesal. Ya aku salah memang, karena ini haknya orang lain, kenapa saya ambil? Saya punya anak istri, orang yang saya ambil haknya juga punya anak istri, mosok hanya anaknya orang saya ambil. Menyesali dirinya, menyesali dosanya, dia merasa bersalah, kemudian minta ampun, ya Allah ampuni saya. Orang yang seperti ini masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Iji. Sing dadi masalah Mas, yang sering terjadi di masyarakat, apa toh? Begitu dia mencuri karena lapar, begitu ketahuan, yang keluar adalah bantahan atau alasan. Aku misalnya ono ora mungkin nyolong kok. Ini demi anak-anak saya. Kalimat bantahan ini menunjukkan 4 sifat iblis ada di dalam diri kita. Kowe iki wis nyolong kok ora ngakoni salahmu. Kok ora nyeseli dosamu. Kok ora nyalahke awakmu, kok ora tobat, kok malah metu kalimat istighfar. Ini kalimat yang membesarkan dirinya sendiri. Dia membenarkan dirinya dengan bantahan. Maka mereka yang seperti ini harus diakui. Kita harus rela mengakui bahwasanya apa? La yurja ghufrani, tidak ada harapan bagi dia untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu kecil. Sing hati-hati, aku kan ora karo setan kan memang nantang Allah taala. Loh iya, bentuknya setan nantang itu bukan ya Allah, anak berani sama anak tantang Allah. Apa ada kalimat seperti itu? Tidak ada. Penempatan setan sebagai musuh Allah cukup dengan satu, dia tidak mentaati, kemudian apa? Dia bantah perintah Allah taala dengan kesombongan dirinya. Dengan apa? Aku ini kan terbuat dari api. Adam kan dari tanah. Kenapa saya suruh sujud di depan Adam? Loh kok kowe takon ngopo? Kenapa kamu harus bertanya? Ini haknya Allah. Allah mau suruh kamu sujud, suruh kamu salto, suruh kamu renang, suruh kamu terserah.
Tapi dengan kesombongan yang ada di dalam hatinya, bibit hati mereka yang sombong ini, dia nanya, tidak bisa, kenapa saya? Enggak, saya tidak mau sujud, enak aja. Saya kan dari ini, saya mau tanya, apakah kesalahan ini dilakukan oleh manusia? Ya? Jelas-jelas iwong iki raposo, tidak puasa di bulan Ramadan. Ya, ditegur sama gurunya, itu rasuk raposo nopo. Apakah ada orang yang digitukan langsung, iya ibu ngapunten, saya ini salah, saya ini keburu nafsu, saya ini kepengennya makan tok, saya kepengennya minum tok. Apa ada yang begitu? Ada yang begitu? 1001 orang yang mengakui seperti itu. Luwih apik sing model kayak ngono. Daripada apa? Jawaban 99% manusia sekarang, kenapa? Aku loro kan ora apa-apa. Hah? Bener ora? Bener ora? Karena apa? Di saat seseorang melakukan kesalahan kemudian keluar bantahan alasan, saya sakit, oke. Garis bawahi rasa sakit ya. Paham? Ya. Di saat kita memberikan jawaban, maka di situ keluar syarat-syarat. Saya sakit, ya. Pegang sama ulama itu. Sakit yang seperti apa yang membolehkan kamu tidak berpuasa? Ono syaratnya. Ora angger loro. Awake pating greges ora poso. Awake linu kabeh ora poso. Hah? Perintah tidak bisa diadu dengan hawa nafsu. Perintah tidak bisa difikirkan, tidak bisa ditimbang, tidak bisa dihitung. Kenapa? Ini jenenge poso, perintah jalan-jalan. Nek mulai diadu, tabih nafsak. Hati-hati diri kalian. Kenapa? Jangan-jangan kita sudah menyeberang ke golongan iblis. Kenapa? Dia akan bertanya, kenapa kok kudu goyang ini? Yang dilakukan setan hanya itu, yang dilakukan iblis hanya itu. Kenapa? Disuruh sujud, malaikat sujud, iblis. Kenapa saya harus sujud? Kan saya dari, lah ini keluar. Sudah mulai keluar nih. Saya dari api, dia dari tanah. Di saat di akhirat kan ini kan cerita berikutnya kan iblis juga sudah minta ampun sama Allah Ta'ala. Nyesal iblis, diazab sama Allah Ta'ala, nyesal. Ya Allah, aku tobat sudah, ampun, aku tidak kuat saya dengan siksamu. Sampaikan ke Nabi Allah Musa, tolong sampaikan ke Rabbak, ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ana mau tobat, tidak kuat aku dengan siksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama Nabi Allah Musa disampaikan ke Allah Ta'ala, bahwa kalimullah, dia yang bisa bicara dengan Allah. Disampaikan ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dijawab Allah Ta'ala, iya, memang dia tak minta untuk tobat. Mau kemana dia kalau tidak ke saya? Aku ampuni tapi dengan syarat, suruh datangi kuburnya Adam, sujud di depan kubur Adam. Nah, perintahnya tetap satu, tidak berubah. Disampaikanlah oleh Nabi Allah Musa kepada iblis, iya, diperintahkan kamu diterima tobatnya, tapi dengan syarat kamu sujud di makam Adam. Jawaban iblis apa? Musa, uripe wae jaman ning surga aku ora gelem sujud, kok meneh wis mati. Itu loh iblis. Itulah iblis. Akhirnya di saat dia mulai berbicara, dia mulai membandingkan, dia mulai berpikir bahwasanya perintah ini untuk difikir dulu, untuk diadu dengan hawa nafsunya, maka yang keluar adalah sombong. Jaman uripe aku ora gelem sujud, kok meneh mati. Dia di surga tuh, saya tidak mau sujud, apalagi dia mayit. Itu iblis. Paham nggak? Paham nggak? Jadi kadang kita tidak sadar, kita ini termasuk manusia-manusia yang berperilaku iblis. Keluarga kita pun waliyadzubillah mungkin termasuk diantaranya orang-orang atau manusia-manusia yang berkelakuan iblis. Nek dalih oke, yo pasti banyak lah. Pasti banyak. Makanya saya katakan pembedanya kudu jelas. Bahwasanya dosa yang didasari hawa nafsu itu yurja ghufrane, masih bisa diharapkan ampunan. Tapi adzrub asluha kibir, dosa yang asalnya sumbernya adalah kesombongan, lajur jaghufrani, tidak bisa diharapkan ampunan. Ini dua jelas. Yang satu dilakukan oleh manusia Nabi Allah Adam, yang satu dilakukan oleh iblis. Permasalahannya adalah
Berhati-hatilah di saat kita melakukan kesalahan, manusia yang melakukan kesalahan, iblis. Ini apa? Dasar mulanya, awal mulanya adalah hawa nafsu, tapi kemudian diboncengi kibir. Apa diboncengi? Di saat seseorang mulai menanyakan perintah, mulai menawar perintah, mulai membanding-bandingkan perintah dengan hawa nafsunya sendiri, dengan kemampuan akalnya sendiri, dengan sudut pandangnya sendiri, maka dia sudah mulai menyeberang ke dosa yang dilakukan oleh iblis. Nek wis ini mas angkat tangan. Jangankan kok suami menasihati istri, orang tua menasihati anak, atau guru menasihati murid. Menungso kaya ngene nek malaikat turun untuk dinasihati sama malaikatmu, dia bilang tidak, kowe salah, sing bener aku. Kenapa kowe orang ini? Lah aku kan loro. Loh. Hah? Ini loh. Kenapa kok kowe ora nglakoni iki? Iya ya, aku ki salah ya. Nah, aku ki sing ngendelke malesku, sing ngendelke aleman, sing ngendelke ngono. Sudah muka-muka, ya Allah ampuni aku ya Allah, maafkan saya ya bos, saya tidak bisa begini. Rampung nggak? Selesai nggak? Dari manusia dengan kesombongannya, dia tidak akan pernah mengaku itu kesalahan. Dia akan bilang, buana kan saya kan sudah capek, saya kerja sudah banyak, saya sakit kok. Hati-hati loh mas. Nek loromu mau saya katakan, nek sudah keluar satu alasan, satu dalil yang dikeluarkan, maka dia mulai menyeberang ke dosa yang dilakukan oleh iblis. Paham lah nih kayak ceritanya. Karena apa? Begitu diperintahkan untuk sujud, bukan sujud tapi kakak ngomong, loh dia kan dari api, dia dari tanah, aku dari api. Jadi memang benar nih, logika benar setan. Api sama tanah ya bagusan api, lebih tinggi api. Ya, tapi yang jadi masalah bukan mana tinggi, mana rendah, mana bagus, mana jelek, mana yang bermutu, yang tidak. Bukan masalah itu. Masalah ini perintah. Sujud harus kakak nemu. Begitu keluar orang, ana afdal minhum, ana lebih baik dari dia. Keluarlah satu alasan ini mulai kena hukum mas. Kenapa orang berlaku ini? Aku loro kok. Sakit? Oke. Sakitnya mulai keluar hukum di situ. Apakah sakit ini yubihut tayammum? Apakah loro mungkin loro yang membolehkan seseorang untuk tayammum? Yang kalau terkena air sakitnya tambah parah? Apakah itu? Tidak. Gugur alasannya wa huwa minal kadzdzab. Sudah gugur alasannya, tidak bisa diterima, dia masuk ke golongan orang-orang yang kadzdzab. Orang yang dusta. Paham enggak? Sudah dia ingkar dari perintahnya Allah, dia masih masuk ke golongan orang-orang yang kadzdzab. Kalau di dalam Al-Qur'an bukan lagi kalimat innallaha yuhibbul kafirin, Allah tidak mencintai, itu toh saja sudah cukup untuk dikatakan tidak diampuni. Kalau kalimat untuk orang-orang yang kadzdzab, laknatullah 'alal kadzibil, laknat Allah atas orang-orang yang berbuat dusta. Main ngomong apa? Ini loh mas, nyebrang sedikit, iya akibatnya beda. Nyebrang sedikit. Maka jauh sekali apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Adam dan kepada iblis, beda. Kesalahannya hampir sama kok. Apa tuh? Enggak ada perintah. Ini disuruh sujud tidak mau, yang ini menjauhi ini tidak mau, tetap niat. Itu aja kan? Sama kesalahannya. Tapi akibat yang diterima oleh keduanya semuanya beda jauh. Adam dan anak cucunya menjadi khalifatullah, menjadi khalifahnya Allah di muka bumi dan berhak untuk menempati surga, sedangkan iblis dan anak cucunya wajib masuk ke dalam neraka. Salah bodoh, cilik ora gede mas. Bukan berarti setan membakar singgasananya Allah Ta'ala, setan murah. Cuma sekedar kau sujud ora gelem tok, dah. Manusia jauhi pohon itu, dah. Sing ini tetap dekati, yang ini tidak masuk. Kesalahan yang kecil, tapi akibat yang diterima besar sekali, wa abadan, dan selama-lamanya. Hanya karena apa? Sikap batiniahnya. Terus maka dikatakan tadi kama. Kalimat yang kama yang pertama tadi. Sama seperti. Maka apa? Maka seperti
tidak diterimanya tobatnya iblis, maka tidak diterima pula tobatnya manusia tadi yang sama dengan iblis. Makanya walaupun manusia ini khalifatullah, tapi Allah memberikan kebebasan kepada manusia. Kenapa? Karena kowe milih surga, karena milih neraka ya ora apa-apa. Nek kowe melu surga melu mbahmu ada manis salam mlebu surga, nek kowe melu mbahne se iblis setan ya mlebu neraka. Silakan. Mana sikap yang kamu ambil di setiap melakukan kesalahan? Mau menyadari itu kesalahan, mau menerima itu kesalahannya, menyadari itu dosa, menyalahkan dirinya sendiri, asal bertobat, segera bertobat dan mengharap rahmat Allah, maka masuk golongannya Nabi Allah Adam, masuk golongannya manusia yang tidak mau dengan segala dalil yang dia punya, dengan segala argumen yang dia punya, maka monggo silakan untuk menyeberang ke barisan iblis laknatullah alaihi waliyadzubillah. Sepele Mas, kesalahannya ciri ya kecil. Terus saya kan cuma melakukan kesalahan itu, kenapa saya harus begini? Nah, berkira iblis kesalahannya gede, enggak kecil kok. Paham? Hanya itu saja. Maka benar apa yang dikatakan di dalam hadis qudsi yang selalu sering kita dengar apa? Maka jangan sekali-kali kamu menggunakan ridhaku. Ojo sombong. Karena sombong itu ridhaku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan itu adalah ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Sapa sing nganggo ridhaku, maka yo ridhanya Allah kok dipakai. Yang mana atau makanya saya katakan kesombongan bukan berarti orang pakai banyak perhiasan di pamer-pamer punya ada orang butuh bantuan dia tidak mau bantu, memperkaya dirinya sendiri, tunjuk-tunjukkan dia ngomong tinggi, bahasa tinggi, bukan sekedar itu, tapi tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasul SAW, perintah para ulama yang menjadi pewarisnya Rasul SAW, dengan segala argumentasi yang dia miliki, maka mereka telah berpindah dari golongan manusia kepada golongan iblis waliyadzubillah. Hati-hati. Jadi, paham ya tadi, coba difahami bahwa dosa yang dilakukan manusia adalah asalnya nafsu, masih bisa diharapkan ampunan, tapi dosa yang dilakukan iblis adalah dasarnya kibir, ini sombong. Ini yang tidak bisa diharapkan lagi ampunan. Yang dikhawatirkan yang sekarang banyak terjadi di kalangan kita, di kalangan manusia, umat Rasulullah SAW adalah apa? Mereka-mereka yang melakukan dosa manusia kemudian menyeberang ke dosa iblis. Ini dia tidak pernah mau mengakui, tidak menyesali dirinya, tidak mengakui dosanya, tidak bersegera meminta maaf dan meminta taubat dan merasa cukup dari rahmat Allah Ta'ala. Aku ora butuh kalimat ini. Saya tidak perlu, saya masih bisa begini sendiri kok. Ya, ora apa-apa, tidak masalah. Tapi siapkan tempat duduk nanti di neraka waliyadzubillah. Karena masuk golongan iblis yang la yurja ghufranihi, tidak bisa diharapkan ampunannya. Mas, naik kalimat seperti ini nanti mau ngomong syafaat. Umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah tidak ada umat yang sombong, orang, umat yang mentang-mentang, orang, umat yang berdusta, orang, enggak ada. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Makanya sampai dikatakan, loh, kalau anakku dewi nyolong tetap tak potong tangannya. Karena apa? Pendidikannya beliau kepada anaknya seperti apa? Itu aja anaknya bagi umatnya. Salah, aku nono salahmu, minta ampun sama Allah Ta'ala, minta maaf sama orang yang punya salah. Maka waktu sahabat yang tahu ceritanya, yang tidak mendapatkan ridho dari ibunya dalam keadaan sekarat orang mati-mati, ya enggak? Sahabat lari ke Rasulullah, ya Rasulullah kasihan fulan, dia sudah sekarat, tidak mati-mati karena ibunya belum ridho. Rasulullah datangi orang tuanya, tolong ridhoi anakmu biar dia bisa mati, biar mati dengan tenang, diampuni sama Allah Ta'ala, karena ridhonya Allah Ta'ala tergantung ridhomu. Tidak, saya tidak mau mengampuni ya Rasulullah, tidak mau ridhoi, dia terlalu besar rasanya sama saya. Oh ya wis, kalau dia pakai gitu tak bakarnya sudah, saya tak kesana tak perintahkan sahabat untuk bakar, dibakar sama Rasulullah.
Begitu Rasulullah berangkat ke sana, bawa kayu bakar, sahabat dikerahkan untuk bakar si orang yang sekarat itu tadi, baru ibunya datangnya, Rasulullah jangan dibakar, kesian anak saya. Ya wis, ini kasihan lebih baik, kenapa? Bakarannya api neraka itu loh jauh lebih berat dari api dunia. Mending tak bakar ya sisan. Memang orang bawa ampun. Sebut ketegasan Rasulullah, dobok merah, ben. Memang boleh orang-orang api. Dan Rasulullah tidak, walaupun dia orang tua, Rasulullah tidak pernah mengajarkan orang tua untuk semena-mena kepada anaknya. Anakmu salah, dia wis ngakoni salah, ya buat diampuni. Tidak ada kesombongan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kecuali si anak tidak mau minta maaf sampai sekarat akhir hayatnya, dia tidak mau mengakui kesalahannya, dia tidak mau minta maaf, kemudian orang ya wajar, ya biar sudah. Tapi karena si anak sudah sadar, iya iki aku salah, aku memang nyalahnya orang tua saya, tolong maafkan saya, tolong sampaikan ke ibu saya, suruh ridhoi saya. Ngomongkan oleh ibu-ibu ora gelem kok, itu semua tidak terima. Ojo, jangan. Makanya yang ada kesombongan di dalam hatinya sekecil biji sawi tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Syafaat Rasulullah tidak akan pernah sampai syafaat Rasulullah kepada mereka yang takabur, orang-orang yang sombong. Mudah-mudahan kita bisa pahami ini, bisa introspeksi diri, introspeksi keluarga kita, orang-orang di sekitar kita untuk jauh dari sifat-sifat iblis yang terus membayangi hari-hari kita, membayangi pikiran kita, membayangi akal kita, pikiran kita, hati kita. Oleh itu Allah melindungi kita dari iblis dan anak buahnya, iblis dan keturunannya, iblis dan pengaruhnya. Allah mahdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fiman atait, wa qina bi rahmatika ya rabbana syarra ma qadaita innaka taqdi wa la yuqda alayka. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi rabbil alamin.